Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Sebagaimana yang saya janjikan, malam hari ini kita kembali live. Untuk itu kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Malam hari ini spesial, kita live di 3 akun medsos. Instagram Gus Miftah, Facebook Gus Miftah, dan YouTube Gus Miftah Official. Anda mau nonton di mana silahkan. Tapi kalau bisa YouTube saja. Malam hari ini, jelek sinyalnya Instagram. Malam hari ini kita akan membahas tema respon Gus Miftah terhadap ujaran dalam tanda kutip kebencian hate speech Ustadz yang terhormat Al-Mukarram Mahir Tuwailibi terhadap almarhum Gus Dur. Mohon maaf, saya tidak punya masalah dengan beliau dan saya tidak mau bermasalah sama beliau, tapi semata-mata ini saya sampaikan karena kecintaan saya terhadap almarhum Gus Dur. Ya, terhadap almarhum Gus Dur. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita berdoa untuk menjauhkan diri kita dari virus corona, baik ijazah dari Habib Lutfi maupun dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertama, sholawat dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ulangi lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini sorry, ini agak error nih, mau jatuh-jatuh HP-nya ini. Gimana ini, nggak bisa berdiri. Dah lumayan. Walah, jatuh lagi. Coba dibalik kitabnya. Wah, malah kejeda. Sorry, kejeda. Sorry. Lumayan. Jadi, itu dari Mbah Habib Lutfi, guru kita Habib Lutfi. Yang ini ijazah dari Mbah Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Kalau mau dilakukan seperti pujian di langgar di masjid boleh. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Sekali lagi. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari virus corona dan musibah-musibah lainnya. Ya, malam hari ini bahasan kita, saya ulangi, respon Gus Miftah terhadap pernyataan Mahir Tuwailibi terhadap almarhum Gus Dur. Sekali lagi, ini saya sampaikan bukan karena saya punya masalah dengan Ustadz Mahir atau Ustadz Sony Renata, bukan karena saya mau mencari masalah dengan dia, tapi karena semata-mata rasa cinta saya dan kita semuanya terhadap almarhum Gus Dur. Yang pertama, Ustadz Mahir, saya sampaikan mohon maaf. Apa yang Anda sampaikan di cuitan Anda di Twitter itu yang kemudian menjadi viral,
yang mengatakan Gus Dur sudah mati bangkai dan lain sebagainya, walaupun kemudian Anda meralat memberikan klarifikasi, itu terjadi karena Anda emosi, karena dipancing oleh saudara siapa itu saya lupa, kemudian muncul statement itu. Yang perlu Anda pahami Ustadz Mahir, bagi kami Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru. Dalam konteks kami, guru itu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai mu'alim, mudarris, mu'adib, murabbi. Saya ulangi, guru itu bisa menjadi seorang mu'alim, mu'adib, mudarris, murabbi. Dan tingkatan almarhum Gus Dur itu lebih dari itu. Maka orang-orang seperti Gus Dur ini ketika kami kirim Fatihah kepada beliau, kami menggunakan istilah murabbi ruhina. Murabbi ruh, pemelihara. Kenapa? Karena memang kelas dan makom beliau seperti itu. Maka begitu Anda mengatakan Gus Dur bangkai sudah mati batang lah dalam bahasa Jawanya, itu sangat menyakiti hati kami. Karena tingkatan beliau tidak hanya mu'alim, tidak hanya mudarris, tidak hanya mu'adib, tapi Gus Dur itu merupakan murabbi ruh bagi kita semuanya, wabil khusus terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama. Di mana pentingnya guru menurut orang NU? Di dalam kitab taklim kita sering mengutarakan dalil apa? Al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Makanya di dalam kitab taklim itu ada spesifik bab yang membahas tentang apa? Fi ta'zimil ilmi wa ahli. Bab tentang hormat kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Di situ banyak disebutkan, umpamanya hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Nah, makanya kenapa kemudian kalau saya pengajian sama jamaah sering nyindir, duduk paling depan, tungkae slonjorke, orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Itu sebenarnya sindiran. Karena dalam kitab taklim tidak pantas seorang murid memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Lah, karena begitu urgennya sosok guru ini sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali kalau tidak salah, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya siap dianggap sebagai abdun, kawulo. Bagi siapa? Man. Bagi siapapun alamani yang memberikan ilmu kepada saya walau harfan wahidan, walaupun cuma satu huruf saja. Karena begitu luar biasanya seorang guru itu. Bahkan Umar mengatakan, saya siap membayar guru dengan 1000 dirham untuk satu ilmu. Maka begitu Anda mengatakan Gus Dur seperti itu, kami sebagai orang yang mencintai Gus Dur, muhibbinnya Gus Dur, sangat sakit hati. Saya memahami kemudian ketika Anda mengatakan, oh ini saya emosi, gara-gara dipancing oleh begini dan sebagainya. Mohon maaf. Ya, kalau kemudian emosi, Anda boleh menghina Miftah. Kamu boleh mencaci Miftah. Oh Miftah bosok, bajingan, kere, dan sebagainya. Silakan. Tapi ketika kaitannya dengan Gus Dur, Anda lupa. Gus Dur itu tidak hanya sekedar kiai bagi kami. Gus Dur itu tidak hanya sekedar guru bagi kami. Tapi Gus Dur itu sekaligus guru bangsa bagi kami. Dan Anda jangan lupa Ustadz Mahir, Gus Dur itu seorang presiden. Presiden yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang. Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Ketika Anda menghujat Gus Dur, Anda tidak hanya menghujat Gus Dur sebagai guru bangsa, sebagai seorang kiai, tetapi Anda juga menghujat Gus Dur sebagai kepala negara, sebagai mantan presiden, atau presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kami sangat menyayangkan apa yang sampean katakan kepada almarhum Gus Dur. Ketika kemudian orang rame-rame menghujat antum ketika sakit, setiap kali pengajian, saya selalu mengatakan kepada jamaah saya, tolong jangan hujat Ustadz Mahir. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Tolong jangan hujat Ustadz Mahir, karena itu bukan akhlaknya orang Nahdlatul Ulama, karena itu bukan akhlaknya santri. Anda bisa lihat di beberapa YouTube pengajian yang mungkin diposting sama para YouTuber itu. Saya selalu mengatakan, jangan menghina Ustadz Mahir. Beliau sakit, bila perlu didoakan. Bila perlu didoakan. Bagaimanapun juga beliau adalah orang Islam. Maka begitu saya mendengar tulisan itu, membaca tulisan itu di Facebook dan di grup-grup WA, betapa kemudian saya sangat kagetnya ketika kemudian Anda menghujat Gus Dur seperti itu. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Maka lumrah sebenarnya ketika orang kayak saya ini emosi, tapi saya nahan. Nggak pantas lah kiranya saya harus teriak-teriak macam-macam. Tapi yang perlu Anda pahami, tolong
penghinaan Anda terhadap Gus Dur, Anda segera insaf. Minta maaf kepada keluarga, kepada dzurriyyah. Minta maaf kepada orang-orang NU yang selama ini sangat-sangat memposisikan Gus Dur. Bahkan mohon maaf, menurut kami Gus Dur itu tidak hanya sekedar kiai, tapi beliau juga wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Begitu istimewanya Gus Dur di mata kami. Kalau kemudian Anda ingin tahu fakta betapa Gus Dur itu hebat, kita lihat makamnya Gus Dur. Jarang ulama-ulama kekinian yang kemudian makamnya itu diziarahi sebanyak makamnya Gus Dur. Saya dulu pernah diprotes Santin Jombang, gara-gara apa? Saya pernah mengatakan makamnya Gus Dur itu dalam 1 bulan bisa nyumbang panti asuhan 150 juta. Begitu saya masuk ke Tebu Ireng, saya sowan di sana, saya Jumatan di sana, pengurus makam ini mengatakan kepada saya, Gus Miftah salah. Hari ini makamnya Gus Dur hasil dari kotak infak yang ada di makam Gus Dur yang tidak sama sekali diambil oleh Pondok Tebu Ireng, sama sekali tidak diambil oleh pengelolanya. Itu disumbangkan kepada panti asuhan 1 bulan minimal 300 juta. Harusnya kita malu sama almarhum Gus Dur. Sudah meninggal, sudah wafat, sudah tidak ada, sudah berbaring di alam barzah. 1 bulan masih bisa nyumbang 300 juta. Coba. Orang seperti ini masih Anda sepelekan. 1 hari 5.000 orang yang ziarah ke makamnya Gus Dur di hari-hari biasa. Bahkan kalau weekend bisa jauh lebih dari itu. Dan Anda tahu, apakah Gus Dur hanya memberikan manfaat dari nilai kotak infak yang ada di makamnya beliau? Anda salah. Berapa travel bis yang kemudian bisnya laku gara-gara pengen ziarah kepada Gus Dur? Berapa restoran yang kemudian laku, dijual, dibeli makanannya gara-gara mereka berangkat ziarah ke makamnya Gus Dur? Berapa pom bensin yang laku bensinnya gara-gara bisnya beli di SPBU itu? Berapa WC yang pesing digunakan oleh para jamaah yang datang ke makamnya Gus Dur, mereka yang butuh ke toilet? Berapa penjual yang ada di makam Gus Dur yang kemudian diuntungkan? Tukang parkirnya laku, semuanya laku. Ini orang sudah meninggal. Maka begitu Anda menghina, naudzubillah min dzalik, kita ini siapa sih Ustadz? Mohon maaf lah, barangkali Anda lebih alim ya daripada saya, Anda lebih hebat daripada saya, mungkin Anda lebih soleh daripada saya. Kalau kemudian ini saya dikatakan mengkritik Anda, tidak. Konteks saya adalah watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kalau saya salah, silahkan Anda kritisi saya. Besok lagi kalau Anda emosi, tolong yang dihina jangan Gus Dur, cukup saya saja. Silakan saya dicaci maki, Miftah bajingan, Miftah kiainya lonte umpamanya, atau kiainya begenggak, kiainya PSK, anak dunia malam. Bahkan saya disebut sebagai presiden para pendosa, saya nggak ada urusan. Tetapi kalau kaitannya dengan Gus Dur, berapa muhibbinnya Gus Dur yang kemudian kecewa dengan apa yang Anda katakan? Bagi kami beliau wali. Dan bagi orang-orang Nahdlatul Ulama, guru itu sangat signifikan. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Dan kelasnya Gus Dur itu subhanallah, orang yang barangkali karena sudah tidak mengharapkan apapun dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, bahkan beliau biasa membuli dirinya sendiri, gitu loh. Jangan kemudian Anda emosi mengait-ngaitkan dengan Gus Dur yang mengatakan Al-Quran itu kitab purun dan lain sebagainya. Anda tidak pernah mendengar langsung penjelasan dari almarhum Gus Dur. Maka kami sebagai muhibbin Gus Dur, sebagai santri Gus Dur, sebagai orang yang pernah kemudian mempunyai hubungan dengan Gus Dur, sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Gus Dur, kami sangat kecewa dengan apa yang Anda sampaikan. Apalagi di tengah-tengah musim corona, di tengah kondisi bangsa yang seperti ini, yang seharusnya kita saling berangkulan, saling merapatkan saf dan barisan untuk rukun supaya Allah segera menjauhkan musibah dari bangsa ini. Karena saya teringat ketika Nabi Musa alaihissalam, umatnya dilanda kelaparan panjang gara-gara kekeringan yang tidak segera turun hujan. Nabi Musa mengajak umatnya, kemudian diajak untuk sholat istisqa, minta hujan. Setelah sekian kali sholat istisqa, ternyata tidak turun hujan. Dan ternyata ketika kemudian Nabi Musa tanya sama Allah, kenapa kami tidak diturunkan air hujan? Apa jawab Allah? Karena ada umatmu yang tidak mau akur.
karena ada umatmu yang tidak rukun. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa umat saya yang tidak bisa rukun? Apa kata Allah? Yuratakan dani mos Gusti Allah kok ngerasani. Akhirnya kemudian apa? Nabi Musa meminta umatnya untuk rukun. Disitulah kemudian Allah menurunkan air hujan. Ingat, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa cinta dan kasih sayang. Seharusnya musim corona seperti ini kita jangan kemudian saling menghujat, tapi justru kemudian saling mengingatkan, akur, rukun, supaya Allah segera mengangkat musibah dari bangsa ini. Jadi kalau bisa deh, Ustadz Mahir minta maaf sama zuriyah Gus Dur, kepada Mbak Yeni, kepada Bu Sinta Nuriyah, kepada Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan kami semua orang-orang yang mencintai Gus Dur. Saya doakan Anda segera sehat, bisa berdakwah lagi dengan cara yang lebih baik. Ya, seperti itu kawan-kawan malam hari ini. Ya, saatnya kita baca pertanyaan-pertanyaan daripada netizen. Hai semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, pertanyaan pertama dari Instagram. Kita lihat seleksi pertanyaan karena banyak. Wow, pertanyaan pertama, Mumet. Ya, maklum kalau rapat yang gondas ndase seleh kendo. Mumet sapa iki Aisyah. Ati, malah Mumet ndase. Keprimen ya. Dari Angelia Pradipta Facebook. Assalamualaikum Gus. Ini dari Gurung Lampung Timur. Mau tanya Kak, dengan keadaan yang sekarang tentang COVID-19, semua tempat ibadah ditutup. Sudah saya kemarin mengatakan ikutlah pendapat ahli. MUI bukan orang yang ahli berpendapat. MUI mengatakan nggak usah ya sudah, manut saja, Nduk, selamat-selamat gitu loh. Ini pertanyaannya ini dari Instagram. Gus, kira-kira sing dibedeni pangeran apa corona? Iki loh. Ini kalimatul haq yuridu biha batilun. Kelihatannya kalimatnya benar tapi batil ya seperti ini. Ayo saya tanya. Corona, kamu mohon maaf, kamu selalu membandingkan corona dengan Tuhan, dengan Allah. Saya mau tanya. Buaya itu makhluknya Tuhan apa bukan? Ayo. Di sungai ada buaya, kamu nyemplung saja di sungai itu. Jangan takut, toh itu makhluknya Tuhan. Malah bikinnya seperti itu dong. Kok kira-kira yang dibudani pangeran apa corona? Iya tetap pangeran Gusti Allah kok. Tapi kita pakai akal. La dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kalau kemudian alah harimau juga makhluknya Tuhan, ya sudah kamu di jalan ada harimau tetap jalan. Ya dikletak ndasmu kok ngarang buaya. Yo sing nalar gitu loh, Bro. Wah, aku mek tiba lho gara-gara kowe. Danco. Aku danco ra misu awakmu lho, misu HP ku iki lho. HP ku tiba-tiba wae iki lho. Ya. Sing dibedeni ya Allah. Ya ada. Pertanyaan dari Facebook. Aduh jatuh terus iki lho. Pertanyaan dari Facebook. Gus, kahanan kaya ngene apa ge arep kiamat? Kiamat itu pasti. Yang perlu kita khawatirkan bukan kiamatnya, tapi persiapan kita menghadapi kiamat. Oke? Ngono wae. Mati itu pasti. Pertanyaannya adalah persiapan kita menghadapi kematian. Karena Allah mengatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Summa turaduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mesti mati. Tapi kalau kemudian kita tahu corona bahaya, ya sudah kita hindari. Sama halnya ketika kita melihat ada kobra bahaya, oh ini makhluknya Allah, saya deketi, ya dipatok ndasmu mati. Ngono lho mikire. Malah Gus ngedebuteni pangeran apa corona? Tetap pangeran, Bro.
Tapi harus pakai akal, orang ngawur. Hadir dari Hong Kong, dari Kulon Progo. Oke. Gus dari Rara. Maaf ya, Facebook dulu. Dari Rara. Saya dari Banyuwangi, saya ingin amal ke masjid atau di musra dengan atas nama bapak ibu saya. Itu dinamakan amal apa? Nah, gini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa yang fauha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Qala, Rasulullah bersabda, na'am, ada manfaatnya. Sudah sedekah saja. Jadi untuk orang tuamu, sedekah yang banyak ya, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, ke masjid dan lain sebagainya. Begitu Mbak Rara. Aryo Penangsang, Gus, ngesuk yang ngawas teng sarkem mbok. Ya Ustadz Maher diajak Gus. Waduh, nanti saya khawatir, berani masuk nggak mau keluar. Kan pengajian menyenangkan sedunia. Ya kalau mau ikut nggak apa-apa, Ustadz Maher ayo gabung ke sarkem. Ke sarkem. Pertanyaan dari Instagram. Dari YouTube. Assalamualaikum Gus. Dalam tagar di YouTube stay home, maka amalan atau wirid apa yang perlu kita baca? Tentunya di luar amalan yang wajib banyak. Bisa selawat naria, bisa selawat tibil kulub, bisa ijazahnya Mbah Hasim, bisa ijazahnya Habib Lutfi. Kalau saya menyarankan sesuai firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang kita baca selawat dan istighfar. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kita tidak akan dikasih musibah, diazab oleh Allah selama kita banyak bersolawat dan banyak membaca istighfar. Begitu. Yang tanya dari YouTube. YouTube itu siapa? Adiknya YouTube. Dari Aisyah, gimana Gus biar hati tenang? Ya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Raden Atas Angin, kacamatanya keren, jelas larang. Seneng anak takon kacamata, matane. Sing takon wedok lanang melu-melu takon kacamata. Ayo Pertanyaan dari Instagram dari RJ19, lebih baik cari ridho kedua orang tua atau hidupin Nahdlatul Ulama? Loh, ya jelas orang tua. Ke orang tua itu berbakti, ke NU itu berkhidmat. Ngono lho, Bro. Birrul walidain, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Sampai hari ini, sampai jam ini, Facebook 7.000 lebih, Instagram 3.000 lebih, YouTube berapa saya? 200. Wah, YouTube malah mau 200. Udah masalah. Yuk. Abah kacamatanya buka. Buka kacamata. Kamu naksir ya sama kacamata saya ya. Oke. Cara sholat taubat yang benar. Ya, caranya sama dengan sholat tahajud, cuman lihatnya beda. Bagusnya kapan? Sepertiga malam. Cara wudhu yang benar, pakaian yang bagus, tempat yang bagus, yang wangi, benar-benar taubat sama Allah, insya Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semuanya diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya diampuni kecuali musyrik. Gitu. Gus, bagaimana caranya kita mudah menghafal pada saat ngaji? Saya juga dedel ini. Tapi saya ada ilmu dari Imam Syafi'i ketika berguru kepada Kiai Waqi. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a khifdi. Saya sambat kepada Kiai Waqi, kenapa saya susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya kalau kita pengen mudah menghafal,
harus meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anal ilma nurun. Beliau kewake memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, gitulah kira-kira. Saya juga goblok, ngapal susah-susah banget. Barangkali saya juga banyak maksiatnya. Ya, kalau kemudian maksiat bisa kita tinggalkan, insya Allah lah kita akan mudah untuk menghafal. Ya, saya berusaha, kalian berusaha bareng-bareng ya. Nice. Allah kadang-kadang tidak melihat hasilnya, melihat prosesnya. Wes ngapal kita perapal, nggak digagas karo Gusti Allah. Yang penting prosesnya. Gus, bagaimana cara melunasi hutang? Dibayar. Lara dibayar lunas kok. Sing diutang tak dongake muga-muga ndangi sambayar. Sing urung sambayar muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati cangkeme. Lanjut. Gus, dari Anif Naga Ai. Saya mau tanya, apabila seorang laki-laki menjadi suami, lebih dahulukan mana, ibu kandung atau anak kandung apabila keduanya sama-sama sakit? Jadi begini, kalau seorang istri begitu dinikah oleh suami, maka dia harus mendahulukan suami daripada orang tuanya. Tapi kalau laki-laki itu tidak terbataskan, tidak terbatasi ketika dia menikah, kemudian dia hanya ngopeni keluarga, melupakan orang tua. Kewajiban anak seterusnya seorang laki-laki kepada ibunya. Yang perlu kamu pahami, kalau Anda sebagai seorang istri, kamu harus paham kenapa seorang laki-laki itu tetap harus mengabdi kepada ibunya walaupun dia sudah menjadi kepala rumah tangga. Yang harus kamu pahami adalah, ingat, besarnya suamimu itu atas air susu ibunya, ora mergo susumu. Gitu. Kalau anaknya sakit, ya dua-duanya diopeni lah. Ibu diopeni, anak juga diopeni. Anak penting, ibu juga penting. No. Dari Instagram, Gus, bagaimana anak menghadapi perdebatan kedua orang tua? Wis rasa melu-melu, meneng wae. Wong tua mung padu melu-melu malah nambah-nambah perkara. Meneng wae. Bila perlu kowe dadi wasit. Ayo Pak, ayo Bu. Gelut Bu lek sing dhewe karo wong tuamu. Wong tua gelat-gelut wae. Ya dongake wong tuamu akur le. Nah, dari Facebook. Gus, surat Yasin dibaca setiap habis surat baik, sebaik banget. Yang gak baik itu baca surat cinta dari pacarmu. Dari Takiyaken Zizis, Gus, surat maghrib bisa dijamak mboten? Ya bisa dengan isya. Tapi harus ada alasannya, karena safar atau karena apa begitu loh. Kalau nggak ada alasan tahu-tahu dijamak ya nggak bisa. Untuk semua yang sedang sakit seperti istrinya Mas Atok Buryam dan lain-lain, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah ya. Doain Bunda ya, mudah-mudahan Bunda juga segera sehat. Oke, dari Instagram. Gus, hukum pacaran? Nggak ada pacaran dalam Islam. Kalau senang langsung lamar. Kalau kamu suka dengan perempuan, lakukan satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. No, malah codot ditawa-tawa ke. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Gus, badhe tanglet wong gendeng akhir zaman. Dalam hal yang lagi viral saat ini yaitu virus corona, banyak majelis yang dibatalkan. Sedangkan dengan tidak hadir masjid kita akan gelap. Bagaimana jalan keluarnya? Ini kita mengambil yang lebih besar manfaatnya, Mas. Kalau Anda tetap ada di majelis, kemudian tidak terkontrol, itu penyebaran penyakit akan semakin meluas. Padahal virus corona itu orang yang sakit pun kadang-kadang, orang yang terpapar virus pun kadang-kadang tidak sakit. Dan kalau berkumpul dengan orang lain itu bisa nulari yang lain. Makanya sementara ya sudahlah ngaji. Majelisnya ini majelis Facebook ya, sama Instagramnya, sama YouTube ya bersama Gus Miftah. Pokoknya boleh-boleh saja toh bro. Gus, mau nikah tapi terhalang dengan virus corona. Ya nikah-nikah saja. Tapi nggak usah resepsi dulu. Nikah dihadiri rumah orang tua kan bisa, nggak harus resepsi dulu. Begitulah. Karena yang penting kan akadnya, bukan resepsinya, bro. Dan yang jomblo saya kasih tahu.
nikah niku syarate namung kalih. Napa Gus? Kalih sinten? Merongos kowe ora duwe calon. Guru Gus, saya minta nomor WA, pengen minta pendapat soal masalah rahasia. Eric Hunter dan nomor WA saya rahasia. Aneh-aneh minta nomor rahasia. Yusron Pak Mansur, nyuni jasa Gus. Ya sudah, banyak baca selawat. Gak ada pacaran dalam Islam ya. Seneng dilamar. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nanti besok ini kalau pengen lihat konten yang lebih komplit, nanti bisa lihat di Gus Miftah Official. Yang belum subscribe. Katanya cinta sama Gus, subscribe aja nggak mau. Kalau ada hasilnya dari itu bukan untuk Gus, tapi langsung untuk pondok pesantren, untuk anak-anak santri ya. Lumampah ing ginaris. Gus, menurut pandangan jenengan fenomena apa dengan kondisi saat niki? Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan keakbarannya. Kita nggak usah bersuudzon, mendekatkan diri kepada Allah. Ini bahwa zaman sudah tua. Besok akan saya sampaikan, besok malam insya Allah saya akan sampaikan tentang dunia ini sudah tua, yang digambarkan oleh malaikat Israel di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad dipanggil perempuan tua dengan mengatakan halumma ya Muhammad. Bagaimana itu? Tunggu besok malam. Oke. Muhammad Israfil. Medeni rek jenenge kok Israel. Gus, biasanya orang nikah hamil duluan. Itu namanya apa? Itu namanya MBA, married by accident. Itu namanya ceweknya nyoh. Bolehkah akad nikah? Ada dua pendapat. Yang satu tidak boleh, yang satu boleh. Makanya jangan hamil duluan. Yang perempuan dijaga. Kan saya sering mengatakan, ngaku nih muslimah senengane melumah karo Gue sakjane muslimah apa kim jelas syariah. Rung ana kupingmu. Oke. Dari Instagram. Belum. Beda. Facebook. Gus, dinten sing saya ndamel griya dinten napa nggih Gus? Alah, kabeh apik. Sing ramping lah ra duwe duit. Ra duwe duit nggih omah gupon kok. Lah wis duwe duit miliaran ngarep nggih omah dinapa ya apik. Ndang gawe omah dadekno syukuran ngundang pengajian Gus Miftah. Ngono. Ora duwe duit takon nggih omah sing apik dinapa ya ora apik kabeh lah ra duwe duit. Lambenya. Ada virus yang lebih berbahaya daripada corona. Virus apa? Congorna. Khidmah kalian nyenengaken tiyang sebagai jane. Oh, apa senengne wong tuamu? Karena malaikat yang langsung diutus oleh Allah untuk kita itu adalah orang tua. Maka bahagiakanlah orang tuamu. Gus, gak apa-apa kan sholat jarak 1 meter? Gak apa-apa Mas Mualim Suwarno. Gus, besok fake nopo tunda? Kata panitia fake, walaupun saya menyarankan dipertimbangkan dulu. Besok Wonosobo katanya tetap pengajian. Ya karena menghendaki seperti itu, ya saya tetap berangkat. Tapi nggak ada yang salaman dengan saya, oke? Salamannya dari jarak jauh saja. Itu. Gus, arep rabi kepenggak hitungan Jawa pripun? Kuwi kaya bocahku jenenge Yuda, kuwi men yo ngono. Kaya bocah kae delon kae. Kayak seneng Facebook duluan. Wah, kepenggak hitungan Jawa. Dia itu, santri saya itu dulu mau menikah, itu sama orang tuanya nggak boleh. Gara-gara apa? Gara-gara yang laki-laki paing sing wedok kliwon. Wage karo kliwon, jenenge gewon. Sing wedok paing geyeng, ngalah cangkeme. Ilmu weton itu boleh dipelajari tapi jangan diyakini. Orang nggak percaya dengan Al-Qur'an malah percayanya karo ilmu weton, kepriben ya. Iki apik Iyut. Yuristia Graha. Gus, kalau manggil Gus acara nikah berapa nggih? Wani pira? Wani pira? Senengane takon pira engko jawab pira malah dinyang. Malah suwe-suwe kaya nyang-nyang ngundang kiye kaya nyang-nyangan lonte, bro. Mbok ya teko ning pondok. Ayo. Gus bentar mau sangoni kowe nyumbang pondok sing kowe kono lagi bangun asrama kene mburi kae. Guayamu.
Oke. Faryudin, bagaimana agar bisa sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu dimulai dari mendengar adzan. Kalau kamu adzan, mendengar adzan kamu seneng, wah itu jaminan Anda khusyuk. Tapi kalau krungu adzane kowe susah, ora mungkin iso khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan meneh. Ana ya ora khusyuk. Begitu krungu adzan, wudu, mandi, berangkat ke masjid khusyuk, Bro. Itu. Gus, doa agar segera ketemu jodoh. Mas Ari, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, bawa dicek lagi, ya Allah. Ngono wae, nganggo bahasa Jawa apa-apa. Ya Allah, kula seneng kali anak, ya Allah, lah anake mboten prun mbokne ya ora apa-apa, ya Allah. Ngono. Iya, ilmu weton saking wong tua. Boleh dipelajari tapi jangan diyakini. Kowe percaya weton, percaya ilmu weton Al-Qur'an sih. Takon kiai sing bener kok. Gus, doakan agar jadi TNI. Allahumma TNI, Allahumma TNI. Keren. Kemarin TNI AU dalam waktu 24 jam mengambil peralatan untuk corona dari Cina ke Indonesia. Tepuk tangan untuk TNI AU. Tepuk tangan untuk para dokter. Dan tepuk tangan untuk para perawat. Dan tepuk tangan untuk para penyumbang orang-orang yang care dengan corona. Dan ra urusan karo wong sing gawe nyangkem. Mantuk karo pemerintah kono neng omah. Dan pemerintah yang golek pangan rakyat. Wah, cocok nih. Angsuran ditunda. Oke. Cicilan ditunda. Oke. Yang setuju angsuran ditunda, cicilan ditunda, amin kan? Amin Allahumma amin. Oke. Facebook udah 9.000. Instagram 3.000. Berapa? YouTube? 240-an. 240-an. Serapa apa? Ayo. Subscribe jangan lupa. YouTube-nya Gus Miftah. Gus Miftah Official. Yuk. Lagi. Yuk, selawatan dulu yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini tongkat terbaru Gus Miftah, gambar naga nutuk ndase corona. Oke. Gus, dibalas komen saya, lakuin komen apa? Raden Antong Goeseng. Sorry ya kalau nggak semuanya bisa dibaca, soalnya banyak banget. Ayo. Yo, ini kalau saya capek nggak harus 1 jam loh ya. Mandek loh ya. Gus, doakan penyakit saya sembuh ya, mudah-mudahan sembuh. Gus, kalau hati nggak tenang baca apa? Baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuh. Salam dari Jember, oke. Doa bebas utang, Allahumma isom bayar. Semir rambut yang boleh merek apa, Gus? Matane aku ya ora tau nyemir rambut, tak takoni merek apa. Ya takono ning salon kono, aku ki ora tau nyemir. Wah, aku wis tuwa rambutku jek ireng ya, padakan. Hitam semua, bro, ini bukan semiran, asli lho.
Salam kenal dari Tanjung Pinang Kepri. Oke, Gus Juwana hadir, Tulungagung hadir, Jepara hadir. Gus, air mata asalnya dari mana? Dari menangis. Orang menangis orang itu air mata, atau diculak. Ini pengen keluar air mata, culak kayak gini. Tanya aneh-aneh. Oke. Si Kerang hadir. Gus biar doain dapat jodoh. Soalnya sing jomblo kabeh tak dongake. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Assalamualaikum Guru saya Baskoro, kapan saya boleh sowan? Besok kalau istri kamu udah 4 Mas Bas. Kalau cuma 1 jangan sowan. Gus ngaji YouTube, kalau Instagram angsal. Kalau fikih dakwah nggak apa-apa, tapi kalau fikul ahkam, kalau bisa langsung tanya kepada kiai, langsung datangi, jangan di YouTube atau di Google. Yusron Barmansur, Gus udutin jenengan apa? Saya tidak udut. Kuala Lumpur hadir, Cak. Oke. Komenku nggak dibaca, tak wacawi. Ovi Riau hadir. Gus selawatan Gus. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa tiyaiha. Jawab apa? Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Oke. Kamu dulu hadir, orang diwaca komenku Abah Ahmad Febri. Wet wae. Gus, bojoku senengane ngamukan. Pripun Gus cara ngadepi bojo wedok sing ngamukan? Gampang. Turu bojomu cekel cangkeme sholawati Fatihai. Tetap cerewet tambah Yasin sak tahlili, ngeyel lakban cangkeme. Rampung. Ya dongake sing sabar. Ayo saiki awakmu pilih ndi? Mas Zandi Kurniawan, bojo setruk apa bojo galak? Lak seneng bojomu ora galak tak dongake setruk wae piye? Ya disyukuri pira-pira ndek bojo. Kuwi kameramen kurang di bojo malah mung AIDS akibat intim dengan sabun. Gus sekali-kali duet bareng Gus Bah. Wah, saya nggak pede, beliau orang alim, beliau orang hebat, beliau orang top. Saya cuma apaan? Nggak pantas saya membersamai Gus Bah. Beliau guru kita, doakan Gus Bah sehat terus, amin. Taiwan hadir. Sing ra dikape turu ae. Ya turu kok kono. Obat biar cepat sembuh judi apa Gus? Kalau beneran duwe duit, wong kok judi. Wah, ini mikiri lho. Nganti rupane kaya utuk. Gus nyuwun barokah men ngorek lunas utange ya bismillah lunas. Request tiket swarga Gus. Kuwi rumah sampean nonton Gus apa Didi Kempot kabeh mok jaluk. Kartonya no versi sholawat Gus. Waduh, jangan. Pito kartonya no ke? Kartonya nane ngawi mada janjimu. Sholli Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Ya kata bojone kok. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Lemes bro. Wah sepanggung kali guru kula Habib Saidi sering Mas Yuan. Gus ada pengajian apa enggak dalam ada virus corona ini?
Hampir semuanya mayoritas cancel. Cancel. Makanya pengajiannya melalui Instagram, melalui YouTube Gus Miftah Official, melalui Facebook. Amplopnya gimana Gus? Transferan. Malah takon amplop. Semoga Gus Miftah sehat. Oke. Aduh koplak Gus. Ya, jangan koplak. Kaosnya saya Abah tuku ning pondok gantine amplop tuku kaos. Iyalah, yes, awakmu gelem ngaji aku seneng lele rasa amplop-amplopan. Ini wingi iki wis seneng kok. Oke. Degane gimana, Gus? Ya terno rene degane sak keronjote kono. Bojo kula nek manutan pripun iki, Gus? Lah di manut ki kowe dadi imam ya sing bener. Kowe imam ra bener bojomu kon manut. Lah kowe pengen duwe bojo kaya Sinta dadi kaya Rama. Lah kowe pengen duwe bojo kaya Juliet dadi kaya Romeo. Kelakuanmu kaya apa sing eleki? Gerandong njeluk bojo kaya Sinta. Ora iso. Dong gerandong. Maaf Gus, tanya tiap hari bawa tongkat buat apa? Gus gebuk dasmu. Aku tongkatnya mau takon nggih apa ya cuman tangan-tanganku dhewe tongkat-tongkat dhewe pengen ya anyar kilo tangkin tung ya. Nggih gebuk ndase corona tak kandhani. Gus, kei WA-mu tah Gus. Piro Gus regane kaose? Aku ora dodolan kaos. Iki proyeke santri ngono. Takono santri ngono nomorane pondok. Abah, saat ini tambah ganteng. Oh, jelas. Acara ini disponsori oleh Rambut Gondrong. Ayo yang mau ngiklan ke Gus Miftah Official. Jangan lupa di-subscribe Gus Miftah Official. Gus, apa benar surga itu berada di telapak kaki ibu? Benar, itu surganya anak. Kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Lah wis takon sampai pengen telu gak digape. Beno wis. Kowe iki takon apa to dul seneng anak ngambekan. Gus, kalau Gus Mbak ada gerakan cangkem elek kanggo wong khawarit. Kalau Gus entak apa ya? Aku iki cangkem rusak ya, Bro. Kacamata tukune ning ndi Gus? Ning toko. Tunggu kacamata toko bangunan yo ora ketemu. Gus, kula suwun tongkate angsal fotone fotonen. Ra digagas Bima Alana. Aku yang duwe kaos diwenehi Gus Jaro ada tulisannya PP Oraji. Kuwi ana tulisane NB ndang balekno. Salam dari Indramayu. Oke. Pengen selfie mbuh karo sampean Gus. Wis marane pondok. Aku njeluk duwite. Ya, aku njeluk mbokmu. Tangan sak guleme dhewe lho. Garone pundi, Bah? Sare. Aku takon mengakhirat dibalas, Adi Sabta, ya tak balas. Gus debat karo Gus Nur pripun? Ngaji kok debat, ngaji. Ayo ngaji bareng, maca kitab bareng. Ora apa-apa. Blangkone kok mboten didamel Gus, istirahat. Gus mayong disapa Gus, yo. Salam dari Cirebon. Gus kopi susu gelem, Gus. Yo kene susune. Gus piye carane ben ketok ganteng? Iki ra ketok asline ganteng kok. Oh, kurang ajar. Emangnya gantengnya etok-etok. Santet corona kapok. Niku tok saking pundi Gus? Wes stop. Muga Sunan Joko Kali. Gus pandungannya muga kula sampe gadah momongan. Amin. Yuk selawat lagi. Selawat Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Gus selawat hasbi rabbi. Oke, yuk bareng-bareng yuk. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi
ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Gus kapan cukur rambut? Ya soalnya aku gelem. Gus mboten jos teng Banyuasin, ya takono panitia nih. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lampung hadir, oke. Tanya Gus Miftah, ya tak jawab. Seandainya sholat Jumat datang pas rakaat kedua tetap saya sawai. Coba bagaimana makmum masbuk ketika sholat Jumat? Ya besok kita bahas sendiri ya. Gus, kapan aku oleh bojo? Sakarepmu kapan-kapan oleh kok. Gus, ndak dereng wanan delok endi wanku iki. Oh, gagah, Bro. Sing wis wanan kelek, Bro. Ambiar Gus, oke. Gus kok mboten di KP kula Wiwi Chandra wis. Grobokan hadir, mantul banget sementing los gak rewel. Gus, ajeng mondoke adik budgete pinten? Pondoke Gus Miftah iki gratis, tar ngetri beras sak ton ngono terkene beras dimasak santri. Perogo hadir, oke. Surat Bil Qulub tadi udah, Thailand hadir. Hukum mencuri jaringan wifi, alah miskin kuota miskin nih loh, kayak ngono kuwi nyolong wifi, tinggal nonton Gus Miftah, yo ngalah. Yo 3 menit lagi saya capek, saya mau bikin konten untuk YouTube besok ya. Yuk sholat hasbi Rabbi bareng-bareng yuk. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tembagapura Papua hadir, alhamdulillah. Nomor tau gele piro Gus, jan tekon kat mora diwaca diancok. Ora takon tau giel lho. 3 kali tanya enggak dibaca, Bang Thoyib Eric Hunter. Nganjuk hadir. Oke, semoga sehat selalu Gus. Nilo oke. Yopan halo. Siti, Abah di luar nyimak. Oke, salam ke Bapak Ibu ya. Garut belum disapa Gus dari tadi. Oke, Kota Nganjuk hadir. Jember hadir. Gus, kata-kata bucin Gus. Ya Allah, hari ini bucin. Cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Roret. Penontonnya rame Gus. Ngalake live misteri. Diisi cerita tentang perjuangan Nabi Gus. Oke, sesok. Jeporo ya hadir Gus. Bandara Solo hadir. Siak Gus hadir. Adi Luhur nyimak. Apa Bang ngapunten saya udah tanya berapa kali gak dibaca. Wis tak waca ana pertanyaane. Mata si Karanganyar hadir, Batam hadir. Wes baik banget iki. Wos, tadi sampai 9.000 sama 3.000 udah 11.000 toh. Wah ngeri. YouTube 250. Kenapa ya orang kalau lebih suka nonton Facebook sama Instagram daripada YouTube ya? Karena terlalu banyak ya konten YouTube ya. Ya wis ora apa-apa, sing nonton YouTube, Facebook, jangan lupa subscribe Gus Miftah Official. Kediri hadir, Muntang hadir, Temanggung hadir, Batam hadir, Balungan Kaltara hadir, pengen ngundang dereng oleh jadwal mawon gi. Langsung kontak saja, sekarang banyak jadwal kosong gara-gara corona. Cancel kabeh. Korea nyimak Gus, oke. Rawa Bogor Tangerang nyimak, oke. Bak kapan ngaji bareng Cak Percil, ya ampun, gak dibaca. Wis tak waca cerewet. Jakarta hadir Gus. Amin. Moga-moga Jakarta segera berakhir coronanya karena yang paling parah Jakarta ya.
Doakan Pak Gubernur, doakan Pak Presiden. Sidoarjo hadir. Koyok pujangga Gus, ya Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga ini julukannya apa? Pendekar syair berdarah. Kalau itu si pesek itu namanya Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil ini jurusnya apa? Oh, Segoro Geni. Oh, Segoro Geni. Kalau aku Naga Puspa, Arya Kamandanu. Sanging Riyadh Arab Saudi hadir. Wes dalu ndang turu Gus. Oke. Kula penceramah Gus Kiai Bergitar Sidoarjo. Assalamualaikum Gus Maulana. Pati nyimak Gus. Oh gini Yuda. Lampung hadir. Sukarjo hadir. Sedone tak tonton. Ya kapan Gus duet sama Kiai Anwar Zaid Bojonegoro. Padha lose ngomongnya mantul kuwi. Oke, ndang-undangan. Kamandanu. Aku iki Kamandanu. Apa itu Kamandanu? Komando Nahdlatul Ulama. Dewa Wisnu itu orang NU. Buktinya apa? Wisnu. Wis NU. Gus facial dulu jerawatnya lenyap. Ya facial kene. Gus pripun biar kelihatan. Enak bisa istirahat Gus. Oke. Gus Anggit Program Ramadan hadir. Oke deh. Sudah jam 11. Berapa menit lagi jam 11 ini? Kurang 8 menit lagi. 8 menit lagi jam 11 kita off karena saya membuat konten YouTube. Mumpung ada teman-teman YouTube di rumah. Pendekar syair berdarah, Garut hadir, Madiun hadir. Oke, Gus tak sowan neng Ponpes, angsal, tapi pastikan Anda bebas dari corona. Nomor 2 jangan lupa oleh-olehnya. Sekarang hadir, Nganjuk, Jumoyo salam hadir. Ngundang Cak Miftah ngamplopi, Kerambil, po pendem ya sakarepmu. Prambon hadir, gak diwacoi. Gus turu Gus. Ya tak turu. Kowe nang micak kono kowe. Njeluk WA-mu tah rak. Ki cerewet wae njeluk WA wae iki. Wisnu, wis NU. Sing njeluk nomor WA bayar. Aku materi aku. Magelang rak disapa, wis. Jombang hadir. Mantap bah, Blora hadir. Salam dari Dubai UAI Gus, semoga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Gus Miftah bisa ke Dubai. Amin. Jember hadir, Pajangan hadir, sehat selalu Gus. Kediri hadir. Ya, baca salawat nariyah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil unqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa khusnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadin wa nafasin bi adadin kulli man milak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil unqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa khusnul khawatim wa istasqal man biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli mahdi wa nafasin bi'adatin kulli man milak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil unqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa khusnul khawatim wa istasqal humam biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli mahdi wa nafasin bi'adatin kulli man milak. Instagram tersisa 1 menit 48 detik. Berarti pas jam. Oke. Berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari virus corona, menjaga keluarga kita, menjaga bangsa kita, sehingga corona segera berakhir sebelum Ramadan. Ramadan kita bisa tarawih bersama, buka puasa bersama, sahur bersama, ngabuburit bersama, dan Idul Fitri bersama. Kita belajar dari puasa. Nggak ada orang puasa tanpa buka. Artinya apa? Nggak mungkin masalah ini Allah berikan kecuali ada endingnya. Yakinlah pasti akan ada endingnya. Ya berdoa bersama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, tinggal 1 menit lagi. Gus Miftah kalau ada salah dimaafkan, dan sekali lagi saya tidak menggurui Ustadz Mahir. Saya tidak punya masalah dengan Ustadz Mahir, tetapi saya kecewa dengan statementnya terhadap almarhum Gus Dur. Kalau memang itu sebuah kekhilafan, ya Anda minta maaf lah. Kalau memang dianggap salah, minta maaf. Sekali lagi seperti itu. Karena bagaimanapun beliau adalah guru bangsa, Gus Dur ini kita harus hormati bersama-sama, apalagi beliau sudah tidak ada. Kenapa masih dikait-kaitkan dengan masalah Anda? Kalau besok Anda butuh mau dihujat, hujat saja Gus Miftah, jangan Gus Dur. Oke? Terima kasih. Kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Meh rampung Pak Nancy muncul. Ya, bojone Pak Wiratno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.